Halo, apa kabar semua Sobat Komputer HP? Kali ini kita akan bahas tentang iPhone 13, bagus nggak kalau kita beli? Worth it sampai kapan kira-kira untuk iPhone 13 ini? Ya, iPhone 13 adalah salah satu iPhone yang masih tergolong masih muda untuk tahun 2024 di tahun depan. Dimana iPhone 13 ini adalah iPhone yang dirilis di tahun 2021. Dimana iPhone ini di tahun 2023 masih berusia 2 tahun. Tahun 2024 masih berusia 3 tahun. Apa saja sih kelebihan dari iPhone 13 ini yang perlu kalian ketahui sebelum beli iPhone ini? Nah, di sini ada 5 hal yang wajib kalian ketahui sebelum kalian beli iPhone 13 ini. Mulai dari yang pertama, yakni adalah dari desain dan juga layarnya, di mana iPhone 13 ini sudah menggunakan desain yang terbilang sudah kekinian, yakni sudah menggunakan flat design ala iPhone 5 series, di mana desainnya sudah mengotak mulai iPhone 12 tahun 2020 kemarin. Nah, untuk iPhone 13 sendiri desainnya hampir sama serupa dengan iPhone 12 ataupun iPhone seri terbaru, dan juga untuk desainnya ini terlihat elegan dan juga dengan notch atau poni yang terlihat lebih kecil dibandingkan seri iPhone sebelumnya, baik iPhone 12, iPhone 11, ataupun iPhone XR, iPhone XS, ini notch-nya terlihat lebih kecil. Nah, untuk layarnya sendiri pada iPhone 13 ini sudah menggunakan layar bertipe OLED, yakni layar Super Retina HDR OLED yang sudah mendukung Dolby Vision 1200 nits dengan dimensi diagonal 6,1 inch, yang tentunya bikin layar iPhone 13 ini sangat cocok sekali untuk nonton video, main game, ataupun hal entertain lainnya. Kemudian untuk poin yang kedua adalah dari sisi performanya, di mana iPhone 13 ini menggunakan prosesor Apple A15 Bionic yang tentunya didukung pula dengan RAM 4GB yang tentunya bikin performa dari iPhone 13 ini jadi makin enak dan makin mulus untuk menjalankan aplikasi-aplikasi yang cukup terbilang berat dan juga game berat. Dan juga untuk multitasking pastinya lebih lancar dan lebih enak lagi karena dengan dukungan RAM 4GB. Dan untuk iPhone 14, iPhone 15 itu sudah menggunakan RAM yang lebih besar dibandingkan iPhone 13 ini, yakni sudah 6GB. Jadi secara performa pastinya iPhone 13 ini sangat worth it banget. Dan untuk update iOS karena berkaitan dengan yang namanya performa dari Apple A15 Bionic-nya, tentunya iPhone 13 ini masih cukup panjang untuk dapat update iOS terbaru. Di tahun 2023 itu masih iOS kedua, jadi masih ada sisa 3 kali update lagi untuk iPhone 13 ini. Bisa dibilang sampai tahun 2026 atau di iOS versi 20. Jadi masih cukup panjang dan cukup worth it buat kalian ambil di iPhone 13 ini. Kemudian untuk yang ketiga adalah dari sisi kualitas kameranya, di mana iPhone 13 ini sudah menggunakan dual lensa pada kamera utamanya, di mana pada kamera utama iPhone 13 ini terbilang cukup luar biasa dan sudah diperbaharui dan disusun secara diagonal seperti ini, dan tentunya lebih peka lagi terhadap kondisi cahaya yang minim. Jadi iPhone 13 ini sudah dibekali dengan dua lensa wide ultra wide dengan ukuran 12 megapiksel untuk masing-masing, dan untuk kamera depannya juga menggunakan ukuran yang sama, yakni 12 megapiksel. Sehingga iPhone 13 ini mampu menghasilkan foto yang cukup tajam dan juga jernih. Serta fitur night mode atau mode malam dan juga deep fusion makin meningkatkan kemampuan kamera dari iPhone 13 ini untuk menghadapi tantangan fotografi yang lebih sulit di kondisi yang minim cahaya. Kemudian untuk yang keempat adalah dari segi fitur, di mana iPhone 13 ini sudah dilengkapi dengan fitur kamera, yakni adalah fitur cinematic mode yang tentunya bisa kalian gunakan langsung dari fitur kameranya. Jadi ini fitur yang terbilang bawaan. Kalau iPhone 14 ada fitur tambahan lagi, yakni adalah action mode. Kemudian dari sisi fitur lainnya, iPhone 13 ini sudah mendukung untuk fitur jaringan 5G. Jadi untuk iPhone 13 ini untuk pemakaian jangka panjang pastinya akan aman banget karena memang sudah mendukung untuk jaringan 5G. Jadi kedepannya kalau memang jaringan 5G sudah meluas dan aksesnya gampang, tentunya kan tinggal pakai saja, nggak perlu upgrade ke iPhone yang lebih baru. Dan sudah mendukung untuk power delivery 2.0, bisa ngecas 50% dalam 30 menit. Sudah mendukung MagSafe wireless charging 15 watt dan juga wireless charging biasa 7,5 watt. Sudah mendukung fast charging juga. Dan untuk poin yang kelima adalah dari sisi baterainya. iPhone 13 ini terbilang punya baterai berkapasitas cukup lumayan gede, yakni 3240 mAh,
yang tentunya bikin baterai life dari iPhone 13 ini terbilang awet atau irit. Jadi nggak perlu sering-sering ngecas untuk pemakaian sehari-hari. Dan untuk iPhone 13 ini apakah worth it atau masih bagus untuk dibeli bang? Tentunya tergantung dari kalian ya, yang tentunya pengen cari iPhone yang kayak gimana. Tentunya iPhone 13 ini sudah memiliki performa yang bagus, unggul, tampilan juga keren, sudah terbaru lah. Dan sudah menggunakan Face ID serta kemampuan kamera yang terbilang bagus, serta daya tahan baterai yang terbilang juga awet. Dan desain elegan dan tentunya sudah mendukung untuk jaringan 5G. Dan tentunya menawarkan sejumlah alasan kuat kenapa iPhone ini layak buat kalian beli. Cuman kalau dari sisi harga, iPhone ini masih dibanderol dengan harga 10 jutaan untuk harga second X resmi Indonesia ya. Kalau untuk harga barunya di angka 11 jutaan pada saat video ini dibuat. Kalau kalian memang punya budget tersebut ya nggak masalah. Tetapi kalau memang budget kalian belum nyampe, ya tinggal ambil saja seri iPhone di bawahnya. Ya ini adalah iPhone 12 biasa. Secara fitur hampir mirip dengan iPhone 13 ini, cuman kalah dari sisi baterainya saja yang terbilang cukup kecil. Oke, sekilas pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share, dan terima kasih. Sampai jumpa di next video di channel Komputer HP. Bye-bye.